Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada rekan-rekan semua, teman-teman, sahabat, kawan dimanapun berada, adik kakakku, saudara-saudara semua, ponakan, anak-anak. Sore hari ini pada hari Jumat pukul 5.23 pada tanggal 5 November 2021. Hari ini saya ingin berbagi sedikit cerita, mudah-mudahan ada inspirasi, ada makna yang bisa kita petik ya. Saudara-saudaraku semua, tanpa terasa 2021 hanya menyisakan kurang dari 2 bulan. Bulan depan kita sudah masuk di bulan Desember. Tanpa terasa nanti tanggal 1 lewat begitu saja, tanggal 5, tanggal 20, dan akhirnya banyak dinantikan oleh semua orang di dunia, yaitu akhir tahun pergantian menuju ke tahun baru, tahun 2022. Catatan apa sih yang sudah kita goreskan, kita ukir selama tahun 2021? Ya, misalnya tentang kebaikan apa yang sudah kita coba bangun, legacy apa yang sudah kita coba berikan kepada orang sekeliling kita, warisan ya, legacy. Apakah dalam bentuk nasihat, dalam bentuk petuah, dalam bentuk dakwah, dalam bentuk obrolan-obrolan yang bermanfaat, atau dalam bentuk misalnya materi. Bagi beberapa orang yang Allah berikan kelimpahan rezeki, kemudian kelimpahan hati yang dermawan, dia mungkin menorehkan banyak kebaikan dalam bentuk materi. Ngebantu orang tidak mampu, yatim, fakir, miskin, sedekah, Jumat, dan lain sebagainya. Nah, kenapa penting kita merenung sejenak gitu ya, melihat catatan-catatan ke belakang? Karena mungkin bagi anak-anak muda yang sedang bertumbuh, anak-anak muda yang masuk usia remaja ke dewasa, di mana energinya berlimpah, di mana seperti masalah itu tidak pernah ada. Yang ada adalah kegembiraan, kebahagiaan, mimpi-mimpi, dan lain sebagainya. Sulit misalnya anak-anak muda menemukan apa sih yang sudah, catatan apa yang sudah kita torehkan ya, kita wariskan, kita tinggalkan di tahun-tahun yang akan kita tinggalkan nanti. Tapi bagi orang-orang yang sudah melewati masa-masa dewasa, bahkan mungkin sudah fasenya sudah fase dimana kalau kurva itu menukik ke bawah dari umur 30, 40, 50 gitu. Tentu waktu yang diberikan oleh Sang Pencipta, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kita merasa waktu kita tinggal sebentar. Kalau kita melihat berita di sekeliling kita, kita melihat bahwa begitu banyak orang-orang yang sudah pergi, baik karena pandemi, karena kecelakaan, karena usia, dan lain sebagainya. Orang-orang yang di kalangan artis misalnya, atau orang-orang terdekat kita yang kita mungkin gak nyangka ya, paman kita, bibi kita, orang tua kita, dan lain sebagainya. Lalu kita mulai berpikir bahwa begitu cepat ya waktu berlalu. Tanpa terasa, tahu-tahu sudah pagi hari lagi. Tahu-tahu kok sudah Senin ya. Tahu-tahu kok sudah bulan berganti. Tahu-tahu tahun berganti. Nah, sebagai seseorang yang meyakini satu
ideologi Islam sebagai seseorang yang diberikan firman Allah, yaitu Al-Quran. Tentu kita harus melakukan evaluasi, hasibu anfusakum, mengevaluasi diri sendiri. Bekal apa yang sudah kita simpan ya? Bekal apa yang sudah kita coba tabung? Bekal apa yang sudah coba kita bangun untuk nanti melakukan perjalanan yang ulama sudah mengatakan, hadis-hadis Al-Quran, perjalanan yang sangat panjang, perjalanan yang mungkin tidak di dalam kapasitas saya untuk menjelaskan alam barzakh, alam macam-macam lah ini. Hanya kita bisa mengambil pelajaran bahwa ada kehidupan abadi yang akan kita lalui, yang Allah katakan di dalam Al-Quran, abadi, abada, selama-lamanya, yaitu bagi penghuni kenikmatan penghuni surga itu abadi selamanya, dan bagi mereka yang menjadi penghuni neraka, penghuni siksaan, itu pun khalidina fiha abada, abadi selama-lamanya. Nah, kalau orang ditanya, kamu pengen masuk surga apa masuk neraka? Pasti semua orang di dunia bilang kita pengen masuk surga. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa ada password ya, kalau bahasa milenialnya, ada syarat gitu. Ada prasyarat, ada apa ya? Ada kunci untuk tidak semua orang bisa membuka pintu surga dan kemudian dia masuk. Orang Islam diberikan Allah satu syariat, petunjuk di dalam Al-Quran, yaitu demi waktu. Sesungguhnya kamu akan melewati kehidupan yang fana ini, kehidupan yang sebentar waktunya, paling lama usianya 90 tahun. Sudah hebat banget kalau sudah sampai 100 tahun. Rata-rata orang Indonesia 70 sampai 80 tahun. Lalu engkau akan meninggalkan dunia fana ini tanpa bekas, hanya menyisakan kenangan dalam bentuk batu nisan dan tulisan. Tulisan namamu yang terpatri di batu nisan tersebut. Selebihnya orang mungkin sudah lupa. Kuburanmu akan melapuk, mengering, menua, akan kusam, ditumbuhi rumputan. Dan kalau kau digali, gak ada sisa apa-apa, hanya tulang belulang yang tersisa. Lalu di mana dirimu? Lalu di mana kita saat hanya tersisa tulang belulang di dunia fana ini? Nah, oleh karena itu Allah menyampaikan firman-Nya di dalam surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi waktu dunia ini fana dan sebentar, dan merugilah manusia, kata Allah, kecuali mereka yang beriman. Beriman itu tidak didefinisikan kecuali mereka yang percaya kepada, tapi harus didefinisikan kecuali mereka yang percaya dengan firman dan kalam. Bagaimana mungkin orang mengatakan dia percaya kepada Allah, tapi dia tidak percaya kepada firman dan kalamnya? Firman dan kalamnya yang berisi perintah dan larangan, petunjuk bagi manusia di dunia. Jadi kata Allah, manusia akan merugi kehidupan fananya ini kecuali mereka yang beriman kepada. Yang pertama itu amanu wa amilu solihati wa tawasobil haqqa wa tawasobil sabr. Selanjutnya mereka yang beramal soleh. Beramal soleh itu bisa sedekah, infak, zakat, dakwah. Wa tawasobil haqq, saling mengingatkan tentang kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran firman Allah, bahwa misalnya
lakukanlah perintah Allah dalam kehidupan ini tentang yang halal, jauhi yang haram. Itu ya, mereka yang yakin dan beriman dengan kalam Allah itu, maka mereka yang akan beruntung. Begitu janji Allah dalam Al-Quran. Kenapa? Karena kata Allah, kuntum khairu ummati ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil fahsya'i wal munkar. Hanya mereka yang beruntung yang akan Allah jamin dalam surga. Siapa mereka? Mereka adalah umat yang menyeru kepada kebaikan, kebenaran. Kebenaran versi Quran, versi Al-Quran, versi Islam. Dan mereka yang mencegah kemungkaran. Misalnya mencegah prostitusi, mencegah minum-minuman yang diharamkan Allah, mencegah kezaliman, dan lain sebagainya. Nah, hanya mereka golongan-golongan yang watanhauna 'anil fahsya'i wal munkar, ta'muruna bil ma'ruf, yang Allah jamin, yang Allah janjikan balasan surga yang abadi kekal selama-lamanya. Demikian pesan di sore hari ini. Jadi fardu ain, bukan fardu kifayah ya, fardu ain bagi setiap muslim untuk menyampaikan kebenaran. Menyampaikan kebenaran tentang Al-Quran. Meskipun pahit, meskipun kadang-kadang tidak disukai semua orang, tapi bagi orang yang beriman dengan firman Allah, dia akan sampaikan kebenaran. Termasuk misalnya, janganlah engkau bersama-sama kelompok yang zalim, karena engkau bagian dari kezaliman. Janganlah engkau bersama pemimpin-pemimpin yang zalim, karena engkau berarti bagian dari kezaliman. Sampaikanlah kebenaran itu agar menjadi nilai dakwah, menjadi pahala, semoga menjadi inspirasi bagi banyak orang, dan itu legacy, warisan yang bisa kita tinggalkan di dunia ini untuk menempuh perjalanan abadi yang sangat panjang nanti. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.